Jemaat yang terkasih, apa kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Saya Pendeta Gideon dari GKI Gresik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Roh Kudus melingkupi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu membukanya untuk kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Lukas pasal 3, ayatnya yang ketiga, saya bacakan demikian. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat memasuki minggu-minggu Advent. Minggu-minggu kita boleh diajak untuk terus berefleksi tentang kehidupan kita. Kita menanti pertama-tama untuk merayakan kedatangan Kristus, Natal. Dan kita juga menanti hal yang kedua, yaitu menanti untuk kedatangannya kembali. Mempersiapkan jalan, mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu menjadi bagian penting. Segala sesuatu kita mempersiapkannya untuk menyambut sesuatu itu. Dan saat ini kita juga diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya. Baik menyambut Natal, di mana Kristus telah hadir bersama dengan manusia, ataupun menyambut kedatangannya kembali, maka mempersiapkan diri itu menjadi penting. Yohanes menyerukan untuk pertobatan. Bertobatlah. Sebuah ajakan untuk memiliki sikap hati yang menyesal. Sikap hati yang menyesal karena telah bertutur kata, telah berbuat yang bodoh, yang jahat, yang tidak berkenan, yang tidak sepatutnya. Oleh karena itu, bahwa pertobatan itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan untuk berubah. Mengubah pikiran kita, mengubah cara hidup kita, mengubah cara dalam tindakan-tindakan kita. Mengubah semuanya itu untuk kembali ke jalan yang benar dan yang baru. Mengubah cara hidup didasari oleh penuh penyesalan. Didasari oleh kesadaran yang penuh. Pertobatan bukanlah sebuah sikap yang diambil karena intimidasi, karena paksaan, karena tidak punya pilihan lain, karena ketahuan. Bukan itu. Pertobatan adalah sebuah keputusan untuk mengubah cara hidup kita yang dilandasi oleh penuh penyesalan dan kesadaran. Menyambut kedatangan Tuhan dengan kita menyiapkan baju baru, menyiapkan hiasan-hiasan yang baru, menghias gereja, menyambut kedatangannya dengan kita rajin beribadah. Bukanlah hal yang salah, tetapi itu hanyalah kemasan.
itu hanyalah aksesoris. Yang jauh lebih penting untuk menyambut kedatangannya adalah soal hati dan pikiran kita yang jernih. Hati dan pikiran yang baik, yang dilandasi dengan kekudusan. Hati yang dihiasi, pikiran yang dihiasi dengan kekudusan. Dan itulah yang diharapkan. Kemasan bukan tidak perlu, kemasan tetap perlu. Tetapi yang jauh lebih penting dari semuanya itu adalah hati dan pikiran yang terbuka untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, aksesoris, kemasan tanpa dilandasi oleh kejernihan hati dan pikiran itu hanya menghasilkan ritualitas dan formalitas saja. Ritualisme dan formalisme saja. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup kita. Karena itu, maka menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, itulah yang jauh lebih penting. Bukan tidak penting ya, sekali lagi, kemasan, baik itu ritual keagamaan, ataupun yang lain. Tetapi yang jauh lebih penting adalah isi dari kemasan itu. Menghiasi hati dan pikiran dalam kejernihan kekudusan Tuhan. Itulah yang layak menyambut kedatangannya. Selamat mempersiapkan menyambut kedatangannya dengan hati dan pikiran yang jernih. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami mengambil keputusan, mengubah pikiran, tindakan, cara hidup kami dalam jalan kebenaran yang Tuhan telah anugerahkan, yang Tuhan telah teladankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Mu. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, kiranya Tuhan meneguhkan kami untuk senantiasa kami mengambil keputusan yang benar, jalan yang benar, supaya kami menjadi seperti bintang-bintang di dunia, yang justru di tengah-tengah kegelapan, cahayanya semakin nampak. Dan kiranya Engkau yang meneguhkan seluruh umat-Mu untuk menjadi bintang-bintang di dunia, yang terus memancarkan cahayanya, bahkan di tengah-tengah kegelapan, cahaya kemuliaan-Mu semakin nampak jelas. Engkau berkati seluruh umat-Mu dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam usaha yang dijalankannya. Karena hanya oleh berkat-Mu, seluruh hidup kami menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah umat-Mu, baik tentang kesehatannya, tentang kehidupan ekonominya, tentang keluarganya. Engkau yang terus menopang mereka. Terima kasih, kiranya cinta kasih-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengiringi setiap perjalanan hidup kami. Sekalipun ada kalanya kami harus melewati masa-masa yang tidak mudah. Tetapi cinta kasih dan anugerah-Mu terus meneguhkan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, sumber pertolongan dan berkat bagi kami naikkan doa ini. Amin.